Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam kajian hadis Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis yang selanjutnya, yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Ablighu hajata man la yastati'u iblaghu hajatihi. Penuhilah hajat orang yang tidak mampu memenuhi hajatnya. Faman ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha thabbatallahu ta'ala qadamaihi ala sirati yaumal qiyamah. Barang siapa yang memenuhi hajat seseorang kepada sultan, pemimpin, ya, yang orang tersebut tidak mampu memenuhi hajatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan kedua kakinya di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, di sini ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang mau memenuhi hajat saudaranya, ya, yang saudaranya tersebut tidak mampu untuk memenuhi hajatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat besar. Ya, akan memberikan pahala yang sangat besar, balasan yang sangat besar di dunia dan juga di akhirat. Ya, bahkan katanya barang siapa yang memenuhi satu hajat kepada pemimpin, ya, hajat kepada pemimpin. Ada satu orang yang orang tersebut membawa hajat, ya, orang banyak mungkin yang tidak mampu untuk menyampaikan kepada pimpinan, kepada pemimpin, tapi orang tersebut mau dan bisa, ya, sehingga terpenuhi hajat-hajat orang yang tidak mampu tersebut, maka Allah akan menguatkan kakinya di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Makanya marilah kita semangat, ya, semangat kita bantu, ya, membantu orang-orang yang tidak bisa memenuhi hajatnya, kita bantu, ya, walaupun hanya sedikit, ya, hajat orang atau keinginan orang tidak tercapai, tidak mampu, kita bantu sampai tercapai. Insyaallah kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-10, hadirin sekalian, Ibnu Adam ati' rabbak tusamma akilan wala ta'sihi fatusamma jahilan. Hei anak Adam, ati' rabbak, taatlah kamu kepada Tuhanmu. Tusamma akilan, maka kamu disebut orang yang berakal. Wala ta'sihi, dan janganlah kamu berdurhaka kepada Allah, kepada Tuhanmu. Fatusamma jahilan, maka kamu akan disebut orang yang bodoh. Nah, dalam hadis ini, ikhwan semua yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tolak ukur seseorang berakal dan tidak berakal, pintar dan bodohnya seseorang. Bukan dari segi ilmu pengetahuan dan lain-lain, bukan. Tapi Rasulullah mengukur apakah orang tersebut berakal ataukah orang tersebut tidak berakal dari segi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia taat kepada Allah, kepada Tuhannya, maka disebut dia orang yang berakal. Apabila dia maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, maka orang tersebut disebut orang yang jahil, yang bodoh. Gitu ya. Meskipun orang yang berbuat dosa tersebut mempunyai ilmu yang sangat tinggi, maka dia akan disebut orang yang bodoh. Gitu ya. Jadi jelas
Jelas, karena mungkin yang biasanya kita menjadi ukuran adalah orang yang pintar dan tidak pintar. Ketika orang yang pintar itu disebut orang yang berakal, dan orang yang tidak pintar itu disebut dengan orang bodoh. Yang padahal Rasul bilang tolak ukur kepintaran dan ketidakberakalan manusia adalah ketika dia taat kepada Allah, dia disebut berakal, dan apabila dia tidak taat kepada Allah, maka dia disebut orang yang jahil, yang bodoh. Allahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang ke-11, abghadul halal ilallah at-talaq. Perkara yang halal, ya. Perkara yang halal tapi Allah membencinya. Apakah itu? At-talaq, yaitu perceraian. Ya, jadi perceraian merupakan sesuatu yang halal tapi Allah membencinya. Itu Allah sangat benci kepada perkara tersebut. Ya, maka dari itu jauhilah oleh kita perceraian, karena perceraian itu juga merupakan satu hal yang memang diinginkan oleh syaitan, ya, oleh syaitan, yang mana ketika dua orang itu halal, ya, sah, dan mereka yang tadinya perkara tidak dibolehkan, haram hukumnya, ketika menikah halal hukumnya mereka lakukan, ketika bercerai mereka menjadi haram lagi untuk melakukannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa perceraian merupakan perkara yang halal tapi sangat Allah benci. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun hanya sedikit. Doakan mudah-mudahan Al-Fakir terus bisa istiqomah, ya, mencari ilmu, terus menggali ilmu, karena Al-Fakir sangat minim dari segi ilmunya. Mohon maaf, wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.